Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan taklif bulanan kita dari kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat yang berkaitan dengan tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bina wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabud da'awat. Ada 6 macam orang, ini kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ada 6 macam orang yang aku laknat dan Allah pun melaknat mereka, dan setiap doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Siapa saja yang 6 orang itu? Pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, orang-orang yang menambahkan Al-Quran, kitab Allah. Maksudnya ayat-ayat Allah ditambah-tambahin. Ini perilaku yang sangat melenceng dan bisa terancam kalau kita bicara tauhid ya. Orang seperti ini bisa terancam kafir karena menambahkan ayat Al-Quran. Bahkan dulu muncul nabi-nabi palsu, mereka bukan sekedar nambahin Al-Quran, tapi juga berusaha menandingi Al-Quran dengan ciptaannya. Ini udah jelas itu kekafirannya. Nah, maka kita tidak boleh menambah-nambahkan Al-Quran dan juga tidak boleh mempelintir penafsiran Al-Quran atau juga menafsirkan Al-Quran dan hadis ya tentunya dengan tafsiran yang tanpa ilmu. Apalagi juga banyak sekarang yang membawa ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan kelompoknya, bahkan demi kepentingan politik. Ini sangat berbahaya. Makanya seorang ulama, kiai, ustadz, apapun sebutannya ya, ini punya amanat yang sangat besar. Harus menyampaikan ilmu Al-Quran dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah itu harus amanah. Enggak boleh sembarangan. Makanya saya heran di zaman sekarang, contohnya ada orang baru masuk Islam, baru mu'alaf, udah nyala-nyalain kiai, udah nyala-nyalain ulama yang puluhan tahun belajar agama. Ada di kita. Ada artis baru hijrah, orang yang katanya baru hijrah, tapi udah nyalah-nyalahin ulama. Aneh. Makanya nggak boleh. Nabi bahkan udah bilang, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa ilmu, berarti dia sedang mempersiapkan tempatnya di neraka. Nauzubillah. Makanya nggak boleh sembarangan. Kita juga harus selektif Pak, Bu, nyari guru, nyari ulama, kiai dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Dan ini Nabi bilang, orang yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi? Yang kedua, wal mukazzibu biqadarillahi ta'ala,
orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Nih hati-hati, Pak. Sampai kan Allah bilang dalam sebuah hadis kursinya begini, ini makanya harus kita pegang tiga hal ini. Man lam yashkur bi ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Siapapun yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, tidak mau sabar terhadap ujianku, dan tidak ridho terhadap takdirku, kata Allah, silahkan cari Tuhan yang lain aja. Allah udah kagak ridho. Pegang nih, syukur, sabar, ridho. Syukur terhadap nikmat, tapi juga kita harus paham syukur itu apa. Bukan cuma ngucap alhamdulillah. Ini kadang-kadang ngucap alhamdulillah tapi aplikasinya salah. Habis dapat gusuran nih, dapat rezeki banyak, gua mau syukuran ngomong sama temennya. Gua mau syukuran memanggil dangdut. Lah, itu mah bukan syukuran namanya. Bukan bersyukur sama Allah. Makanya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam, bersyukur itu apa? Bukan cuma ngucap alhamdulillah, bukan cuma ngucap terima kasih, tapi bersyukur itu adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang banyak. Itu bersyukur. Kita punya uang, dikasih rezeki banyak oleh Allah, kita sumbang buat pembangunan masjid, itu bersyukur. Kita kasih orang yang membutuhkan sedekah, buat sedekah kita, itu bersyukur. Kita santuni anak yatim, kita bayarin sekolahnya, kita bayarin pendidikannya, itu bersyukur. Kita bangun masjid, kita bangun pondok pesantren, itulah cara bersyukur. Bukan cuma ngucap doa. Yang kedua, Allah minta kita sabar. Sabar terutama dalam ujian. Sabar itu Pak Bu, tempatnya banyak. Pertama, sabar ketika dapat ujian, jelas. Makanya Allah bilang wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah sama sabar dan sholat. Itu dua tuh pegang. Kalau lagi ada masalah. Sabar, sholat. Sholat dalam arti doa juga ya. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Jangan berpikir, Ustaz, sabar kan ada batasnya. Itu kagak sabar namanya. Kadang-kadang kan kita kalau dinasehatin gitu, Bang sabar ya, lu mah kagak ngerasain, gue yang ngerasain. Iya makanya dinasehatin, watawassaw bil haqqi watawassaw bis. Kita mah kalau dibilangin marah mulu sih. Motor hilang sedih, pakai ngamuk-ngamuk, pakai ngedumel. Bang sabar, namanya ujian dari Allah. Lu kagak ngerasain tuh motor baru lunas pisan, maling sialan banget. Lah, jangan begitu. Makanya kita disuruh sabar, dinasehatin. Sabar dalam mendapatkan ujian, cobaan, musibah, itu sabar. Yang kedua, kata para ulama, sabar ketika dapat nikmat. Itu juga harus sabar. Termasuk tadi, dapat rezeki banyak, kita sabar, jangan foya-foya. Jangan kita jadikan rezeki itu malah buat maksiat, itu sabar. Sabar disuruh sedekah, keluarin zakat sama Allah, keluarin sedekah, itu sabar. Laksanain. Yang ketiga, sabar saat beribadah. Sabar gak? Ini ngaji nih kita nih malam Selasa. Selain saya tiap minggu ada ya pengajian. Malam Rebo. Ya. Tiap malam Rebo kita ngaji. Tiap malam Jumat kita ngaji. Itu sabar. Enak-enak tidur di rumah nih habis maghrib rebahan, habis isya rebahan. Tapi kita karena sabar, ada pengajian, kita berangkat. Itu sabar. Ngaji pas banget bareng bola. Ngaji apa kagak itu? Kagak. Pak, gue juga demen bola. Giliran waktunya mengaji ngapa? Lagian bola Makarang ada YouTube, ada ulangannya. Iya. Apalagi bola Indonesia pegel, saya mendukungnya kalah mulu. Itu udah capek-capek dukung mainnya begitu.
Sabar. Puasa belum maghrib jangan buka, itu sabar. Subuh, orang jam 4 lewat ya subuh ya. Mata lagi ngantuk-ngantuknya. Itu namanya bantal Pak, Bu. Asal jam 4 lagi gurih-gurihnya itu bantal. Kalau jam 12 belum. Bantal lagi jam 4 guling itu lagi gurih-gurihnya. Berat banget bangun. Tapi kita tahu harus ibadah sama Allah, harus sholat subuh, harus tahajud. Bangun, itu sabar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya, Guru, kita kapan sih waktu istirahatnya? Apa kata beliau? Waktu istirahat kita nanti begitu menginjakkan kaki kita di surga, tuh saat istirahat. Artinya apa? Di dunia emang gak ada istilah istirahat. Makanya Rabi bilang ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang Islam, mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Orang kafir mah dia kagak ibadah, bodoh amat. Kita sholat 5 waktu, lagi enak-enak tidur, sembahyang subuh, lagi repot kerja, sholat johor, lagi di jalanan mau pulang kerja, sholat asar, kan begitu ya. Tapi kita sabar sebagai hamba Allah. Nyari rizki kagak boleh yang haram, harus yang halal. Orang kafir kagak kenal halal haram, bodoh amat dia, kan gitu. Tapi ingat, Allah tuh selalu bilang orang-orang seperti itu, contohnya nih Allah bilang ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Allah tuh ngomong begitu. Mereka itu hamba-hambaku yang baik, yang soleh-solehah. Mereka akan dibalas, diganti oleh Allah dengan kamar-kamar surga. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka dulu di dunia. Jadi jangan ngeluh. Kita kan ada yang romannya begitu ya. Atau ajan johor, pada ngomongnya. Perasaan gue ajan mulu, baru gue tadi gue sembahyang tuh. Belum lama asar, ya udah asar lagi baik. Begitu kita mau boro-boro bersyukur. Orang mah alhamdulillah udah nyampe asar, saya bisa sholat asar gitu. Ini boro-boro. Apalagi masuk Ramadan. Perasaan gue cepet amat ya, udah puasa lagi baik. Begitu kalau kita mah. Artinya itu menandakan bahwa kita itu berat ngejalanin ibadah. Bukan malah bersyukur. Giliran udah masuk bulan puasa, pengen buru-buru lebaran. Kan begitu kita. Tuh. Makanya dalam ibadah pun Allah minta kita sabar. Kalau mau istirahat ntar di surga. Sekarang bagaimana cara kita biar masuk surga? Itu yang kita pikirin. Masa udah di dunia capek, di dunia susah. Nanti di akhirat masuk neraka juga, kan siapa yang salah? Nah, kita udah dikasih tahu sama Allah jalan surga kemari, kita ke son, kan begitu. Suruh ngaji, suruh mahamin agama, suruh belajar agama, pada kemana kita? Gitu kan? Kita mengeluh capek mulu. Giliran ada caloan tanah. Lagi pingsan bangun, jangan tidur pingsan. Giliran urusan obyekan mah kita tuh giliran aja, hayya 'alas shalat, panggil sama Allah, buru-buru datang itu, buru-buru ke masjid. Baru jam 12, kalau jam 2 johor masih ada. Itu. Makanya jangan protes Pak, Bu sama Allah. Kalau giliran urusan rezeki kita dibelakangin sama Allah. Kenapa? Lah urusan sholat kita juga belakangin Allah. Ngejar dunia mulu. Ya. Pokoknya tadi syukur, sabar, ridho nih. Ridho
Allah takdirin sama kita. Kita tahu salah satu rukun iman adalah percaya qada dan qadar Allah. Takdir itu ada dua. Ada mubrom, ada muallaq. Mubrom, takdir yang permanen, nggak bisa dirubah. Kita diciptakan Allah Pak sebagai laki-laki, ibu-ibu sebagai perempuan. Jangan dirubah. Nih pada jadi banci. Kali abang banyak buat banci. Dulu, sekarang malam lu udah kagak ya Pak RW ya? Masih ada Pak RW banyak. Wah tanggung jawab ente itu. Iya alhamdulillah udah pada kagak. Dulu banyak buat banci. Pada mangkal, pada beneran jadi banci. La ilaha illallah, malu gitu. Agak belajar kali ya dari sejarah. Umatnya Nabi Lut yang LGBT lah sebutan sekarang, laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Itu kan sampai Allah cerita di Al-Quran, wal mu'tafikat. Allah bilang begitu. Al-mu'tafikat itu begini nih, kalau bahasa kita. Tahu nggak kalau kita goreng telur ceplok, dibalik. Ini namanya wal mu'tafikat. Saking bencinya Allah sama perilaku mereka, itu azabnya itu tanah begini mau bolak-balik. Saya pernah ke Laut Mati, perbatasan Yordan Palestina. Itu luas lautnya, disebut Laut Mati karena nggak ada kehidupan, ikannya nggak ada di situ. Kenapa? Karena kandungan garamnya sangat tinggi. Itu kalau kena mata, Pak, perihnya naudzubillah. Lebih-lebih dari yang lain. Kita kalau berenang di situ nggak bisa berenang nih, ngambang. Kenapa ngambang? Ternyata hikmahnya, sejarahnya, di dasar laut itu Allah kubur kaum Sodom dan kaum Gomorrah, kaumnya Nabi Lut. Itu kalau kita naik perahu nih ke tengah siang-siang, matahari lagi nyorot, itu kita lihat ke bawah, itu banyak bekas peninggalannya, banyak bekas pohon-pohon yang masih menjulang tinggi. Kenapa itu Allah sampai bikin laut mati begitu? Yang tadi saya bilang wal mu'tafikat. Kita aja kagak diizinin sama Allah ngelihat sejarahnya, ngelihat peninggalannya. Fir'aun sebrengsek-brengseknya orang masih ada muminya, kita bisa lihat. Tapi perilaku LGBT, dua Allah. Makanya mungkin kita orang tua salah juga didiknya kali ya dari kecil ya. Makanya Pak, Bu, punya anak laki, beliin pistol-pistolan, jangan beliin boneka. Dari kecil nih. Karena itu bisa jadi perilaku menyimpang dari kecil. Kata Nabi, kalau kita punya anak laki dan anak perempuan, umur 7 tahun pisahin kamarnya. Pisahin apa kagak? Itu mungkin dari situ. Anak kita laki jangan disuruh main sama temennya anak perempuan. Nah ini ya, salah satu perilaku yang menyimpang yang sangat menyalahi takdir. Jadi takdir yang pertama, yang permanen itu tadi. Terus takdir yang permanen apalagi? Kita punya orang tua, bapak si A, ibu si B, itu nggak bisa dirubah. Udah kehendak Allah. Jangan pakai ngomong ini. Kadang-kadang bahasa orang Kaliabang suka begini ngomong. Gua masalah bin ini. Gua kalau binnya bin ono mah gua kaya katanya. Lah iya mah kalau udah tentuin. Itu kan Pak, nanti berkaitan dengan berefek pada misalnya rezeki ya. Ada kan Allah nih ciptain kita, tentuin kita macam-macam. Ada yang orang emang kalau mau kaya disuruh usaha keras sama Allah. Ada. Misalnya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja ekonominya. Ada yang kagak ngapa-ngapain kaya. Bapaknya orang kaya, pengusaha. Anaknya atu-atunya, bapaknya pendek umur. Lah bocah lagi kecil gue udah kaya itu. Ya. Lah kita sampai tua nyari duit kagak kaya-kaya. Itu mah udah ketentuan Allah. Itu. Nah makanya kita harus terima.
Makanya dalam kata Nabi sampai bilang begini, Allah melaknat orang-orang yang tidak mengakui orang tuanya. Paham? Tanya sama teman kita. Ono bapak lu bukan lagi dagang bakso. Padahal bapaknya. Itu dilaknat mau. Atau sebaliknya, dia ngakuin orang lain sebagai orang tuanya, padahal bukan. Itu juga dilaknat sama Allah. Bukan ono bapak gue mah yang ono yang punya kok ono punya ruko. Wah, itu sama, 2 kali dilaknat tuh kalau begitu. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengingkari itu, berarti kita protes sama Allah. Sedangkan takdir yang kedua adalah takdir yang mu'allaq berdasarkan firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia merubahnya sendiri. Contoh salah satunya adalah masalah rezeki. Itu dikatakan sebagai takdir yang mu'allaq, yang bisa kita rubah. Artinya apa? Kita ditakdirin oleh Allah lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi dengan bekal ilmu kita punya ilmu dagang, kita jago bisnis segala macam, berubah jadi orang kaya. Atau kalau mau simple Pak, Bu, gampang. Anak jodohin sama anak orang kaya, gampang. Kita orang susah nih, anak kita orang susah, tahu-tahu dapat jodoh orang kaya, cepet kayanya, kan begitu. Itu macam-macam caranya. Ada takdir-takdir yang bisa kita rubah dengan usaha yang disebut kalau dalam bahasa tauhid adalah al-kasbu, usaha. Jangan bilang begini, misalnya anak kita masih SD nih, rapotnya jelek, nilainya merah. Terus anak kita ngomong, "Bapak, Emak jangan marah, ini udah takdir saya." Lah, kagak bisa begitu. Coba lu belajar yang bener, kan gitu ya. Kita nih mau lagi nyebrang ke jalan, keserempet motor. Jangan bilang, ini udah takdir saya. Bener gak tuh? Salah. Kenapa? Tengok-tengok kanan kiri, baru nyebrang. Tuh. Jangan, itu karena itu takdir yang mu'allaq. Takdir, tapi yang mu'allaq, yang bisa kita rubah. Tapi juga jangan kebablasan, ntar jadi syirik lagi, jadi musyrik lagi, keserempet motor, kagak ngapa-ngapa, luka doang dikit. Apa ngomongnya? Untung gua pakai batu cincin. Jadi musyrik itu mah. Kalau nggak pakai batu ini gua udah mati ini. Wah. Masalah mati, masalah yang menghidupkan, yang mematikan tuh urusan Allah, Pak. Bukan ada urusan batu cincin. Makanya tauhid kudu bener. Ya, yang kedua tadi yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah adalah mereka yang mengingkari takdir, protes. Kemudian yang ketiga wal mutasallitu bil jabarut fayu'izzu man azallahu Allah taala wa yuzillu man a'azzahu Allah. Orang-orang yang berkuasa, pejabat, penguasa, pemerintah, apapun itu, yang menghinakan orang yang memuliakan Allah dan memuliakan orang yang menghinakan Allah, itu dilaknat sama Allah, sama Rasulullah. Ini termasuk Pak RW, hati-hati Pak RW. RT RW itu kan pejabat. Orang yang kagak taat sama Allah jangan dimuliain. Orang yang taat sama Allah pantas kita muliakan. Nih Pak Bu, kita tuh kata Sayyidina Umar ya. Kalau kita nih contoh, kalau kita menghormati seseorang karena hartanya nih, berarti kita telah kehilangan iman, 1/3 iman kata Sayyidina. Kita harus hormati orang, pertama usianya lebih tua, yang kedua ilmunya lebih banyak, yang ketiga memang orangnya akhlaknya baik, silakan hormati. Orang kaya boleh, tapi yang rajin sedekah hormati. Tapi kalau menghormati orang gara-gara bandanya,
Ini kan banyak sekarang begitu. Kita Pak kalau lagi kaya, siapa gue ngaku temen? Ya, siapa gue ngaku saudara? Saudara gue itu, belum bukan. Iya kan? Giliran susah, ya Allah, laler aja ogah ngikutin kita. Makanya Sayyidina Ali sampai ngomong ketika ditanya, wahai Ali, temanmu ada berapa? Apa kata Sayyidina Ali? Tungguin gue susah, baru ketahuan temen gue berapa. Tuh Sayyidina Ali ngomong gitu. Kan banyak orang-orang yang ngaku temen, ya apalagi zaman politik begini. Banyak yang cari muka, bodo amat gue mah, yang penting gue dapet duit. Ono ngomong, saya dukung Pak. Ke ini ngomong, saya dukung Pak. Banyak yang begitu. Hati-hati. Nah, makanya Rasulullah ngingetin, kalau orang yang tidak memuliakan Allah, jangan dimuliain. Artinya dia tidak taat sama Allah. Sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Itu orang kagak ngaji mau jadi dihormatin. Ini tetangga kita nih, ini ada pengajian nih di masjid. Jadwalnya banyak banget tadi, malam Selasa, malam Rebo, Jumat. Kagak ngaji, bisa ke rumah jangan dituangin air dah. Ayo, lah dianya aja nggak memuliakan Allah, gitu kan? Kalau kita kan kagak. Kita lagi lagi di mana-mana, datang tamu kadang-kadang ditelepon, ya saya nggak ada di rumah. Giliran yang bawain duit, Pak saya bawa duit 10 juta, lagi ngaji pulang. Ya, pulang nggak? Nih, sekarang nih ada tamu WA, Pak saya depan rumah ini, gue lagi ngaji, saya bawa duit 10 juta, pulang nggak? Tuh kalau kita mah urusan duit, tadi saya bilang urusan duit jangankan tidur, pingsan aja sadar. Iya, harusnya tuh hati-hati tadi dibilang sama Nabi, muliakan orang yang muliain Allah. Ini lebih rinci lagi, Nabi bilang apa? Alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha. Kalian harus sering-sering bergaul sama ulama dan fakir miskin. Kenapa ulama? Karena ulama lah yang memuliakan Allah, sering zikir, ilmunya banyak, akhlaknya baik. Insya Allah kita juga kebagian rahmat dari Allah. Kenapa orang miskin? Agar kita lebih bersyukur sama Allah melihat kondisi orang miskin itu. Ini mah orang kaya. Contoh dah nih, nih orang sini nih, orang TGP, saya tanya. Saya suka merhatiin. Kalau ada orang meninggal, orangnya orang susah, yang tahlil dikit. Giliran yang mati orang kaya, apalagi malam menuju hari. Dari sore udah nyerebet. Lu mau kemana bang? Ono menuju hari mana? Emang apa? Dapat kain, dia mau dapat kain. Begitu apa kagak di sini? Tuh. Ada apa? Tuh. Benar. Halil mah dapat beras pidia, dapat berkat, berkain, kadang-kadang ngaji mau orang kagak dapat apa-apa, mana air doang segelas. Pada ogah. Jangan begitu, Pak. Enggak boleh kita ngebeda-bedain begitu. Doain saudara-saudara kita, mau dia miskin, mau kaya. Itu banyak begitu di Kaliabang, gue lihat semua. Wah asal orang kaya penuh gua itu, keluar-luar. Ini kan kita jangan salah bersikap ya. Maka patokannya tadi kata Nabi, kalau orang itu tidak memuliakan Allah, nggak usah dimuliakan. Kalau dia memuliakan Allah, muliakan. Terutama buat para pejabat. Kalau di kita kan budaya takut sama bos. Itu masih kuat banget ya. Kalau sama atasan, sama bos,
Jangankan bener, salah aja sering dibenerin bawaannya, betul kan? Makanya emang kata Nabi juga begitu. Salah satu hal yang paling berat adalah menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita takutin. Itu yang paling berat. Tapi Allah tetap suruh. Nabi Musa, Nabi Harun dulu tetap suruh nasihatin Fir'aun. Fir'aun kan kuasa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Tetap disuruh nasihatin baik-baik, bukan dicaci maki. Nasihatin baik-baik. Datengin ente berdua Musa Harun, datengin Fir'aun, nasihatin. Dia udah kelewat batas. Tetap harus dinasehatin dengan bijak, akhlak yang baik, bukan dicaci maki. Gitu. Kalau nggak mau denger juga, baru serahin sama Allah. Termasuk kita Pak, Bu, nih kita Pak Bu nih, orang mah kalau mau ngaji ajak apa, kiri kanan depan belakang, tetangga, saudara, ngajak apa kagak? Ngajak Pok. Iya, tugas kita mengajak, perkara dia ngikut apa kagak kan itu mah urusan hidayah. Nih ulama udah ngomong begini nih, orang yang 3 kali diajak ngaji 3 kali kagak datang juga, kata para ulama, fakabirhu arba'an, takbirin 4 kali. Sholat yang takbirnya 4 kali, sholat apa? Sholat mayat, jenazah. Berarti tuh orang udah mati artinya. Tuh, hati-hati. Bang, ngaji nyobang kali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, langsung 4 takbir itu 4 kali. Allahu Akbar. Lu apa takbir 4 kali? Gue disuruh guru orang yang kagak ngaji, nggak diajak ngaji 3 kali kagak mau datang, suruh takbirin 4 kali. Lah gue kayak jenazah, ya emang sama. Berarti hatinya udah mati. Ya Allah, orang yang kalau hatinya udah mati, udah susah dibilangin, susah ditolong ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang menghalalkan tanah haram nih di sini. Maksudnya apa? Orang yang melakukan perbuatan dosa dan zolim di tanah haram. Tanah haram itu Mekah Madinah ya. Karena emang secara hukum fikih, kita kalau bikin dosa di Indonesia, di Bekasi, sama bikin dosa di Mekah atau Madinah, di tanah haram, itu beda dosanya. Di sini misalnya ada orang nyolong duit 100.000 di Bekasi, di Kaliabang. Di sono nyolong 100.000 di tanah haram, itu dosanya beda. Di sini lebih ringan, di sono lebih berat. Itu emang udah, makanya disebut tanah haram. Tanah haram itu maksudnya haram orang kafir masuk ke situ. Dan status hukumnya jadi beda. Tapi ingat, saya ingetin juga, enggak semua Mekah tanahnya haram, ada tanah halalnya juga. Kalau yang pernah haji dan umroh, kita kalau ngambil mikot salah satunya di Tan'im, di Ji'ronah, di Hudaybiyah, itu tanah halal. Kalau di Madinah juga sama, Madinah pun tidak semuanya tanah haram, ada batas-batasnya. Nah, tanah haram itu yang kalau kita bikin dosa, itu dosanya berlipat-lipat dibanding tanah halal. Di Indonesia kan tanah halal, maksudnya halal, orang kafir pun halal ada di sini, boleh-boleh aja, itu maksudnya. Ya, makanya hati-hati ketika nanti. Makanya pernah dengar kan kalau kita ke Mekah, ke Madinah di tanah haram, pulang kita bawa batu sono, tanah sono, gila bisa, betul? Betul. Karena apa? Tanah haram itu nggak boleh dibawa ke tanah halal. Tanahnya, batunya, pokoknya unsur alamnya nggak boleh. Saya pernah punya jamaah, kebetulan jamaahnya teman saya. Dia nggak ngomong kalau dia nemu batu, kan di sana batu-batu gunung marmer cakep-cakep.
Dia seneng batu, dibawa ke kamar Pak, ke penginapan. Besok dia cerita, malam gue diimpiin sama aki-aki, kata dia. Aki-aki, siapa? Tahu, kata dia. Diimpiin ngapa? Suruh balikin batu. Emang lu bawa batu? Dari mana? Tadi kata di sono, kata gue, kemarin di sono gue bawa, kata orang cakep. Pulangin, saya bilang, pulangin, balikin. Untung lu belum bawa ke Indonesia, saya bilang. Emang apa katanya? Gila bisa. Itu tanah haram. Bagian dari tanah haram nggak boleh dibawa keluar. Makanya kalau kita ke Masjidil Haram, lihat lantai Masjidil Haram, itu kan marmornya, Masya Allah. Bagus banget. Marmer Masjidil Haram, Pak, Bu, itu dia kalau kena panas jadi adem. Katanya Haji Muadi yang ngerti urusan gituan. Tapi nggak bisa di mana-mana tuh nggak boleh dibawa, karena itu emang dari gunung-gunung di tanah. Itu bagus katanya. Marmer kan dari gunung asli, bukan dilukis, bukan dicat, marmer asli. Itu salah satu yang terbaik di dunia, marmer di sini. Tapi nggak boleh dibawa kemana-mana ya. Nah jadi kalau kita melakukan dosa di tanah haram, itu dilaknat oleh Allah. Kemudian wal mustahillu min itrati ma harramallah. Keturunanku, kata Nabi. Ingat, keturunan Nabi bukan Habib ya, tapi ahlul bait. Keturunanku yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dilaknat sama Allah. Contoh, keturunan Nabi enggak boleh nerima sedekah. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, Habib lah, ngakunya ahlul bait lah, minta duit, berarti bohong. Jadi kasih. Keturunan Nabi nggak boleh nerima zakat, nggak boleh nerima sedekah. Kalau dia kerja, dapat gaji, boleh. Dia jadi ulama, dikasih amplop misalnya, boleh. Karena dia kerja berarti. Tapi kalau ujuk-ujuk dikasih, apalagi sampai minta, itu berarti palsu. Dulu Hasan dan Husain, cucu Nabi yang masih kecil, Nabi lagi ngajar nih, ngaji, kan bocah dia main tuh berdua. Tiba-tiba entah Hasan entah Husain mulutnya dimasukin korma, itu namanya bocah bercanda, dijejelin korma. Itu Nabi lagi ngajar begini langsung bangkit, tuh mulutnya dipegang, tangannya ke dalam, diambil korma, dibuang. Karena apa? Itu korma dibagi orang. Nggak boleh menerima sedekah, nggak boleh menerima pemberian orang. Itu baru ahlul bait yang asli. Maaf sekarang kan juga banyak yang ngaku-ngaku, ya. Bukan begitu kan Muhammad ya, banyak yang ngaku. Ngaku lah keturunan Nabi. Motifnya apa? Enggak, kalau ini mah alhamdulillah ini jalur yang baik. Kalau beliau bukan yang di puncak, bukan. Yang baik. Kalau di puncak juga kan banyak Arab, Arab brengsek. Saya pernah, Iwan, saya cerita, lagi umroh di Madinah, di depan Masjid Kuba. Kuba apa Kiblatain. Ada anak muda, Wan, jual peci-peci itu yang diampar. Jamaah masuk ke dalam, saya ngobrol sama dia, orang Arab, orang Madinah. Dari mana kata dia? Indonesia. Oh, Indonesia. Puncak, surga. Kurang ngajar saya bilang. Ente pernah ke puncak? Wah, sudah 3 kali kata dia. Ngapain? Dia bilang gitu. Biasa kata dia gitu. Surga, jannah. Besok saya habis umroh ke sono lagi. Oh, kurang ngajar saya bilang. Indonesia tuh terkenal jeleknya di situ tuh orang Arab. Ya jangan ditiru itu mah. Jadi lihat juga orangnya itu. Keturunan Nabi yang asli ya insya Allah orangnya baik-baik, akhlaknya mulia, agamanya taat, jangan sembarangan. Maaf nih ya, banyak yang pada ngefans sama Habib, bagus, tapi lihat, pilih-pilih, selektif.
Saya pernah dengar katanya duluan katanya pada senang sama Habib yang muda tuh, yang bule, belum lama masuk penjara. Ternyata saya dengar kagak bisa baca kitab. Ya, itu mah di puncak tuh banyak yang begitu. Cari yang soleh, cari yang benar-benar keturunan Nabi, soleh, akhlaknya bagus. Jangankan Nabi, kita Pak nih punya cucu kita bandel, kesel nggak kita sebagai engkau? Kesel, apalagi Nabi. Bawa-bawa nama Nabi, tapi akhlaknya kagak sesuai. Jangan. Ya makanya Nabi bilang, Nabi itu akan melaknat, Allah pun akan melaknat keturunan-keturunannya yang menghalalkan yang haram, artinya yang suka melanggar perintah Allah. Kayak tadi saya bilang, jangan ngelihat mancung doang. Saya juga ada punya temen ya, kebetulan dia bapaknya Habib Syarif, tapi ibunya orang Indramayu, orang hitam. Itu begitu Wan, kadang-kadang farmnya Al-Bajri. Bajri Yaman ya? Yaman ya? Wah suka bangga-banggain keturunannya. Saya bilang, itu kan berarti nggak bagus, suka agak sombong gitu. Saya kata gini aja, lu keturunan Arab, Arab mana? Gue Yaman, katanya Bajri gini. Bukan masalahnya Abu Lahab pamannya Nabi. Jangan-jangan lu jalur situ. Saya kata gitu. Iya. Iya, iya betul. Ada yang udah pada masuk Islam kan? Betul. Ahlul Bait juga, karena banyak yang Muslim juga belakangan kan. Yang siapa? Iya betul. Ini maksud saya, iya saya paham. Keturunan Abu Lahab pun banyak yang jadi Muslim pengikut Rasulullah, betul. Ahlul Bait iya. Cuma maksud saya itu banyak di antara para keturunan Arab. Belum tentu Ahlul Bait juga sebenarnya ya. Belum tentu. Banyak yang keturunan Arab udah langsung mengklaim gue keturunan Nabi dengan menyombongkan itu. Itu makanya kadang-kadang saya ledek, saya ngeledek doang sebenarnya, saya bercanda doang. Saya tegur. Iya, kan keturunan Nabi cuma jalur Hasan Hussein. Itu pun karena dulu dikejar-kejar ketika Nabi meninggal kan diburu tuh keturunan Hasan Hussein, makanya Sayyidina Hussein sampai dipenggal kepalanya tuh kan. Karena diburu oleh orang-orang yang tidak suka, akhirnya kan pada lari ke Yaman. Nah ini banyak yang nanya juga, kenapa kok habaib banyak dari Yaman? Nah ini sejarahnya. Karena dulu keturunan Nabi pun banyak yang akhirnya meninggalkan Mekah Madinah, nyingkir ke Yaman karena dikejar-kejar, diburu gitu. Akhirnya banyak yang di Indonesia ini habaib, famnya, marganya, keluarganya dari Yaman. Itu juga jadi pengetahuan kita gitu, sejarah ya. Nah itu makanya pokoknya justru harusnya keturunan Rasulullah ini harus lebih menjaga, karena ada hal-hal yang diharamkan buat mereka sementara buat kita halal. Sedekah, kita dikasih duit sama orang, ambil apa kagak? Ambil. Jangankan sama orang ngasih sedekah biasa, sama caleg tuh ambil. Kan di musim caleg. Iya, cuman kan kalau kita begitu, yang ono ngasih ambil, yang gini ngasih ambil. Beras 1 caleg orang 2 liter aja, 50 caleg 100 liter mah. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Makasih Bib informasinya. Ya. Kemudian yang yang keenam, wattariku lisunnati. Orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang meninggalkan sunnahku atau ajaranku. Betul ya. Nah, tentunya kalau ajaran-ajaran Rasulullah
itu jelas harus kita ikutin. Cuma yang harus saya tekankan satu nih. Kita itu kalau amalan sunnah, ini kita suka ngeremehin kadang-kadang. Ngeremehinnya begini. Kata bini kita, Bang, besok kita puasa Senin yuk. Apa kata kita? Cuma sunnah. Hati-hati loh, itu ngeremehin. Justru jangan begitu. Misalnya begini, kita ngomongnya, karena puasa hari Senin disunnahkan sama Nabi, saya pengen puasa. Gitu. Bang, lu gak tahajud? Tahajud sunnah doang. Itu ngeremehin. Artinya efeknya apa? Kita malah tambah males buat tahajud. Gitu loh. Harusnya kita karena tahajud disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah, saya mau tahajud. Itu walaupun kelihatannya sunnah, ada hadis qudsi begini, pernah saya baca. Allah itu akan sangat menghargai orang-orang yang sering melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak wajib atau sunnah. Kenapa? Allah sampai bilang, kalian aku muliakan karena kalian sering melakukan ibadah yang bahkan tidak aku wajibkan. Nah, maka cara pandang kita nih robah. Apalagi sholat, misalnya sholat duha. Kita mau buru-buru nih, kata teman kita, ngajak pergi teman kita. Kata teman kita, gue sholat duha dulu ya. Sholat duha kan sunnah, udah ayo berangkat. Itu ngeremehin. Harusnya apa? Oh iya, karena sholat duha disunnahkan. Ya, ayo kita sholat duha dulu gitu. Makan pakai tangan. Rasulullah kan nganjurin makan pakai tangan. Karena apa? Kalau pakai tangan, ini tangan kita langsung masuk kena liur kita. Ini di tangan kita ini ada enzim-enzim yang sangat bermanfaat buat nganjurin makanan. Makanya sehat makan pakai tangan. Kalau kita kan pakai sendok. Ayo makan pakai tangan. Sunnah doang, enakan pakai sendok. Nah, itu kan ngeremehin. Harusnya ayo robah cara pandang kita. Karena ini disunnahkan, saya kerjain. Gitu. Ya apalagi kalau sampai ninggalin ajaran Rasul. Na'udzubillah. Di akhir hadis ini Nabi bilang, fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazarar rahmah. Tadi 6 orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah itu nanti di akhirat maka Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Kalau Allah nggak mandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, berarti Allah akan mandang kita dengan pandangan kemarahan. Pokoknya begini Pak, Bu, prinsipnya ya. Sebenarnya kan aturan Allah udah jelas. Dan sebenarnya salah satu prinsip ibadah itu kan tidak memberatkan. Pokoknya pegang aja nih. Allah bilang dalam hadis kursinya, la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amnaini idza ammanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Aku tidak akan menghimpun 2 rasa takut terhadap hambaku atau 2 rasa aman terhadap hambaku. Maksudnya apa? Enggak ada orang di dunia takut, di akhirat takut, enggak ada. Enggak ada orang di dunia aman, di akhirat aman, enggak ada. Harus salah satunya. Bagaimana maksudnya? Allah bilang, iza ammanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapapun yang di dunia merasa aman dari kemarahanku, enggak sholat nyantai aja, kagak ngaji cuek aja, kagak puasa santai aja, maksiat santai. Apa Allah bilang? Akhaftuhu yaumal qiyamah. Orang seperti itu aku akan buat takut dengan nerakaku nanti. Wa iza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Siapapun orang yang di dunia takut sama aku, dia sholat karena takut sama aku, dia ngaji karena takut sama aku, dia tidak melakukan maksiat karena takut denganku, dia mencari rezeki yang halal karena takut denganku. Apa Allah bilang? Amantuhu yaumal qiyamah. Aku akan berikan rasa aman dengan surga. Dia tinggal milih, mau takut di dunia atau di akhirat, terserah kita. Mau aman di dunia atau aman di akhirat, terserah kita.
Cuma ada konsekuensinya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ibu-ibu ada yang mau ditanyain? Alhamdulillah, saya emang suka ngajar di sini nih, pada langsung paham. Langsung paham apa bingung? Apa pengen buru-buru pulang? Pengen buru-buru pulang. Begitulah Pak, emang kalau setan tuh. Oh iya, silakan. Rambut putih, ubanan, diitemin. Begini ya, sudah ada di fikih kesepakatan para ulama, boleh ngecat rambut tapi jangan warna asli. Nggak boleh hitam. Pertama, merah silakan, mau ungu silakan, mau hijau silakan. Tapi ingat, jangan pakai pewarna yang tidak tembus air. Kan ada yang tidak tembus, kayak katanya peacock, kayak cat, itu nggak boleh. Pakai yang ada katanya yang tembus air. Ibu-ibu bisa paham. Henna ya Bu ya? Henna itu, atau tahu nggak Pak, yang kalau orang haji, pulang haji suka bawa pacar yang bubuk hijau. Nah, itu apa namanya Wan di sana? Henna itu ya? Nah, itu pakai itu. Itu katanya kalau dipakein itu kan kalau nggak salah jadinya coklat ya. Bule-bule gitu, kayak orang Belanda. Cuma begini ya. Kenapa sih harus dicat? Nabi bilang apa? Orang yang meninggal dalam keadaan punya ubannya itu nanti akan jadi cahaya di akhirat. Baju Muadi nyantai aja. Ya, inget tuh. Nabi bilang uban akan jadi cahaya di akhirat. Iya. Coba mau dicat apa mau kagak? Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah negor malaikat Israel, malaikat maut. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat maut, orang mah kalau mau nyabut nyawa manusia, kasih aba-aba, kasih kode. Apa kata malaikat maut? Udah ya Nabi Allah Ibrahim, apaan kodenya? Uban. Jadi uban itu adalah tanda malaikat maut udah deket. Ayo lo Bu. Lah kalau dicat lagi mah merasa masih muda mulu kita. Dicat lagi masih ngantongin sisir di belakang. Nah, kalau kita ngaca, iya uban gua udah banyak, gua kudu rajin nih ibadah. Gitu. Udah uban semua ya. Agak usah dicat Pak Haji, agak usah dicat. Ngecat merah terus ngaji bingung saya ini siapa? Emang apa Pak? Uban harus dicat? Gatel apa? Enggak kan? Saya pikir enggak mengganggu. Saya udah ada uban saya. Itu kan justru Nabi minta kita itu kudu sadar diri sama umur. Bukan malah pengen dianggap muda. Gitu. Saran saya mah nggak usah dicat. Tapi kalau mau diwarnain juga tadi pakai henna aja. Emang bini kagak demen kalau Bu, emang bini nggak demen kalau laki ubanan? Bini sekarang mau ganteng mau kagak, yang penting lancar. Kiriman. Yang penting dibeliin
krim. Yang penting buat skincare ke salon ada, ini sekarang mah begitu. Ya, udah nggak usah dicat uban kalau kata saya mah ya. Saya kan udah ada dikit-dikit ini. Kalau mau nggak kelihatan kayak Haji Muadi, botak aja, Haji. Botak tumbuhnya begitu juga ya? Tuh, emang udah waktunya. Aslinya udah begitu. Ya. Mm-mm. Ya. Emang lamanya selama apa? Ya, oke. Terus. Yang jadi pertanyaan apa, Wan? Oh, ya. Sebenarnya nggak mesti sujud terakhir. Nabi cuma bilang gini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun wa huwa sajidun fa du'a. Sedekat-dekat hamba sama Allah itu, kita sama Allah, itu saat posisi sujud. Maka Nabi bilang banyakin doa saat sujud. Tapi doanya doa dalam hati saja karena khawatir membatalkan sholat. Kecuali doa yang memang masyru' yang disuruh dibaca di dalam sholat. Jadi memang Nabi minta kepada kita saat sujud banyakin doa. Cuma ini saya lihat kalau di kita ini kalau setiap sujud lama justru pada protes makmum. Tanya ibu-ibu noh kalau terawih, kadang-kadang ibu-ibu mah orang di belakang sana ya. Kadang-kadang dia mah imam belum bangun dia udah ngangkat pala. Kagak sabar ya Bu ya. Iya. Memang kan ukuran sujud kan kita udah tahu bacaannya subhana rabbiyal a'la hamdi 3 kali lah disunahkan. Seukuran itu. Mau dilamain silahkan. Nah, kebanyakan di kita ngelamainnya di sujud terakhir. Karena apa? Kalau tiap sujud lama tadi, saya yakin nggak pada betah. Terus juga ternyata secara medis, ini saya pernah baca, salah satu pencipta senam yoga, dokter dari Amerika, perempuan, namanya Dr. Fidelma O'Leary. Beliau itu kan menciptakan yoga. Tahu yoga nggak? Yang salah satu gerakannya pala di bawah, kaki di atas. Pernah ngelakuin nggak? Itu dia nyiptain gerakan itu karena dia melihat orang pada stres, pada emosi, pada putus asa. Itu salah satu penyebabnya adalah karena aliran darah dan oksigen ke otak paling atas itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena emosi. Orang kalau emosi pembuluh darahnya menyempit, darah kagak lancar. Makanya pada stres. Nah, beliau menciptakan gerakan pala di bawah, kaki di atas untuk mengalirkan aliran darah ke otak paling atas. Tapi begitu beliau melihat posisi sujud, beliau tuh terpesona dan penasaran, kok orang Islam sholatnya begini, ada gerakan sujud. Diteliti sama beliau, kemudian beliau punya kesimpulan, posisi sujud adalah obat paling baik untuk ngilangin stres. Masuk Islam dia gara-gara itu. Secara medis, makanya dia bilang, kalau bisa lamain dalam sujud. Secara medis berguna, Nabi pun memang sudah menyuruh karena sedekat-dekat Allah sama kita saat sujud, maka banyakin doa dan insya Allah doa kita dikabulin. Dan memang Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa lagi sujud minimal baca doa 3 doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ini 3 doa yang dianjurkan oleh Nabi saat posisi sujud. Cuma begini, makanya orang kita makan kagak kayak orang sahabat Nabi yang betah lama sujud. Maka minimal sujud yang terakhir rada dilamain, tapi juga jangan kelamaan. Itu ya, itu alasannya begitu. Jadi sama Nabi sudah dianjurkan, secara medis pun sangat baik memperlama sujud biar kagak stres, terutama Bu kalau lagi tanggal tua udah sujud aja yang lama biar kagak marah-marah melaki ya. Tuh insyaallah gituan kira-kira. Nah sebenarnya yang dianjurkan semua sujud. Tadi kan saya bilang orang kita mah kagak betah sujud lama-lama, makanya minimal sujud terakhir dah dilamain dikit. Itu juga jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Dan juga di hadis lain memang ada keterangan Rasulullah memperlama sujudnya kalau sholat. Kalau Rasulullah sholat mungkin tiap sujudnya lama. Sahabat juga ngikut. Ada yang cepet nih. Karena kalau saya masih baca subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ya. Ukurannya dalam sholat ya. Dalam sholat. Guru saya ngajarin baca yang tartil. Kadang-kadang orang belum Pak. Kebangetan cepat ya. Iya, jangan sampai rekan sunat. Itu makanya ini kadang-kadang kita ya, ini emang digodain sih kita kalau sholat sama setan ya. Kadang-kadang pengen buru-buru baca subhanallah kadang-kadang sekali doang naik. Kayak Rabbi firli warhamni wajburni warhamni. Itu kan kalau contoh duduk di antara dua sujud itu doanya dahsyat itu. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupin aku, warfa'ni, angkat derajat, warzukni, berikan aku rezeki, wahdini, kasih aku hidayah, wa'fu anni, maafkan segala kesalahan. 7. Kita kadang-kadang kagak baca doa. Ya saksi sholatnya, cuman kan sayang. Gitu. Kira-kira ya diterima apa kagak? Contoh gini lah contoh. Kita punya anak yang ngatu. Mak beliin apa ya? Besok ada ya? Pergi langsung. Kira-kira kita layanin apa kagak ini? Anak kita yang satu mijitin dulu, Pak. HP rusak ono. Itu kan kira-kira ya. Itu. Kalau lagi punya duit ganti ya. Gitu. Kan begitu. Kita aja begitu. Gitu. Kira-kira kalau terburu-buru sholat kita bagaimana? Nah, ini makanya ya minimal kalau lagi jadi imam jangan begitu. Imam kan contoh, harus diikutin. Gitu. Kenapa? Yang mana nih? Bacaan di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu yang singkat. Kayak misalnya sebenarnya kan itu dalam fikih, bacaan-bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini kita baca dapat pahala, kita enggak baca pun enggak apa-apa, tetap sah dan enggak perlu diganti sujud sahwi. Gitu. Memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan kenapa kok riwayat-riwayat ini berbeda? Kan Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku kalau mau sholat, lihatlah ketika aku sholat. Nah kadang-kadang kan ketika Nabi sholat, ini lagi hijrah ke Habasyah, sahabat yang ikut misalnya 50 orang, sahabat ngelihat Nabi, oh Nabi sholatnya begini. Hijrah kemari yang 50 orang mungkin nggak ikut, sahabat lain yang ikut, oh Nabi sholatnya begini. Makanya wajar ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu. Coba dah kita ke Mekah di Masjidil Haram, orang sholatnya hampir nyaris 99% sama. Ada orang Afrika, ada Eropa, ada Amerika, ada kita Asia, ada sama semua sholat. Artinya itu sesuatu yang berbeda. Bahkan ulama 4 mazhab
dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang diakui oleh dunia dalam fikih ini, dalam sholat mereka punya sekitar lebih dari 200 perbedaan, nggak ada masalah. Karena itu memang ranah ikhtilaf. Karena riwayatnya dari sahabat pun beda-beda. Gitu, tidak jadi masalah. Orang nggak baca doa ruku, nggak baca doa sujud aja sah. Cuman sayang, makanya sholatnya jadi kurang khusyuk. Efek sholat dari kurang khusyuk tidak tanha anil fasya. Perbuatan kita jadi tidak tambah baik, gitu. Insya Allah itu ya tidak jadi masalah. Gitu ya. Saran saya kalau mau ngelamain sujud jangan lama-lama. Ya, tetap ada batasannya. Rasulullah pun diriwayatkan sering memanjangkan, melamakan sujud. Gitu ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Jadi kalau laki ubanan nggak apa-apa nih? Aman Pak, udah Pak jangan dicat berarti insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi wasilah kita menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ala hazina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.